seger tak? Seger, mantep nih. Paling enggak nambah cairan tubuh. Hawane enak ya isu-isu gini ya, ya. Iya, adem soalnya. Ning dhuwur gunung semriwing. Air mineral. Katanya dari pegunungan. Mumpung ada sampean saya tanya. Rasanya beda. Seger. Pemane mlebu teko kulkas tambah seger ya. Air ini wis langsung ae. Saya mau tanya, dari tadi saya di sana mikir mumpung ono Ustaz Hadi tak takoki ae bisa. Ilmu ini kan akeh. Lama ya. Air mineral. Banyak yang mengatakan dari sumber mata air pegunungan. Nah, dari sampean tahu, mumpung sekarang juga lagi rame banyak yang posting, wow, si A dari mana, si B dari mana, si C dari mana ya toh. Dari sampean sendiri bagaimana? Pripun? Air ini air. Dan manfaatnya itu sebenarnya ya kalau manfaat pasti menyehatkan badan. Apa? Mengganti cairan yang hilang. Ya toh, setelah saya keluar dengan Mas Fian, ya Mas Fian yo, kita jadi jalan-jalan keringetan digantikan dengan air. Iya, terus? Ya, misalkan kita di rumah minum air keran yo, gak suwe murus ya. Modiar. Ini modiar enggak rasanya, murus iya. Ya, baik ya. Jadi air itu Enggak. Saya enggak baik, saya enggak baik. Saya enggak baik saja. Saya enggak baik. Enggak baik-baik saja. Saya enggak baik, sampean aja yang baik ya. Jadi begini, air itu kan macam-macam. Ada air hujan, ya, kan sudah tahu. Ada air terjun, ada mata air, nah, ada air mata. Ada air mata dan air hidung, air liur, ya toh. Keringat. Kata didowono tak? Air, ada air Dowono mata. tak dowono lho. Ya seperti itu. Ada air salju. Salju itu termasuk Oh iya air ya. Nah, karena itu bisa digunakan untuk bersuci. Jadi air itu kan macam-macam. Ada air mutlak, air suci lagi mensucikan, air musamas yang hukumnya makruh untuk bersuci, air apa ini? Air labini. Oh ya nanti gampang saja ini ada ini. Loh, kok beda ini? Ya. Produk baru kelihatannya. Ini produk yang luar biasa ini. Ya, seperti itu. Kemudian ada air mutanajis dan lain sebagainya itu kalau dari segi fikih. Nah, kalau di alam kita ada air embun itu juga termasuk air ya. Juga bisa digunakan untuk bersuci ya, seperti itu. Jadi air ini termasuk struktur inti alam semesta. Struktur inti alam semesta. Karena kalau tidak ada air, ini bisa terjadi ketidakseimbangan di alam semesta ini. Bahkan dalam tubuh manusia sendiri 90% itu darah, itu isinya adalah air. Cairan. Ya. Air bukan cairan. Kalau Oh, cairan ada cairan mani, ya kan ada ya macam-macam. Ya, harus air, disebutkan air seperti itu. Nah, Allah menciptakan itu Halo semuanya. BNN. Ada orang mendem. Ya, itu semuanya ya. Itu tidak sia-sia Allah menciptakan itu semua. Rabbana khalaqta ma hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Jadi Gusti Allah itu menciptakan apapun itu tidak ada yang sia-sia. Pegunungan yang seperti ini, adanya gunung sebagai pasak penguat bumi agar tidak mudah terjadi gempa. Air itu dibutuhkan oleh semua makhluk hidup yang ada di dunia ini. Ada makhluk yang tidak butuh air? Enggak mungkin. Oh, makhluk AI. Apa itu? Makhluk AI. AI. Ya. Ya, makhluk AI. Kan enggak butuh air. Tidak butuh air. Butuh diedit Ya, dan bikin itu. prom. Maka semuanya itu membutuhkan air. Ini termasuk elemen terpenting di alam semesta ini. Jadi Menyegarkan ya tadi ya. Ya. Jadi itu macam-macam air. Macam-macam air yang semuanya itu memang sudah dipersiapkan oleh Allah tujuannya untuk memuliakan manusia. Seperti itu. Maka sebagai wujud syukur kita ini, ya kalau bisa minum itu atau kita menggunakan air itu dengan yang bijak dan baik. Seperti contoh tadi tidak baik. Ya. Seger ngombe, tapi minumnya sambil jalan. Orang-orang bedane wedhus
ya, ora ono bedane wedhus sapi karo menungso. Berarti Mungkin itu adalah jelmaan siluman kambing. ya seperti itu. Nah, ini Patkai ngomong Patkai. akan kita kaji secara medis, akan kita kaji secara saintifik. Ya. Ginjal manusia itu ada katupnya. Jadi ginjal manusia itu ada yang buka tutup seperti ini. Ya. Ketika orang itu minum sambil duduk, katup ginjal ini akan Membuka. menutup. Menutup. Malah menutup. Oke. Nah, ketika orang ini berdiri, katup ginjal ini akan membuka. Akan membuka. Nah, disinilah Islam itu luar biasa dicontohkan oleh Kanjeng Nabi. Kalau minum itu kecuali air zam-zam, dianjurkan untuk sambil duduk. Bahkan kalau terpaksa sambil berdiri, itu harus sambil baca sholawat. Karena meskipun ini air bisa menjadi penyebab berbahaya. Kalau itu dilakukan terus-menerus karena air itu ada mineral, ya, yang mana mineral itu bagian dari unsur alam yang juga memang dibutuhkan. Tapi kalau itu masuk ke ginjal tanpa sefrizer saringan tadi, itu bisa menjadi penyebab batu ginjal. Lek wis kena batu ginjal, wonge ginjal-ginjal. Nah ini, makanya Ginjal, ya. makanya di Islam itu dianjurkan untuk minum sambil duduk. Jadi ketika orang yang minum sambil duduk, air itu masuk ke ginjal disaring terlebih dahulu, sefringer namanya. Nah, kalau orangnya sambil berdiri, air itu langsung masuk. Nah, seperti itu. Jadi mineral-mineral yang tidak dibutuhkan oleh tubuh langsung ikut masuk ke dalam ginjal. Nah, ini loh luar biasa, 1600 tahun yang lalu Kanjeng Nabi menyunahkan, memerintahkan, mencontohkan minum sambil berdiri. Ternyata secara medis di abad 20 ditemukan minum sambil duduk itu ternyata perilaku nyunah. Luar biasa kan ini. Berarti kalau minum sambil berdiri itu salah. Tidak sah. Atau mungkin berdosa. Bukan berdosa, bukan pula salah. Tapi ini terkait dengan sisi kesehatan itu saja. Misal kita habis jogging ya Pak ya. Iya. Jogging. Nih, Terus mandek, ya. bila air minum, kita Iya. minum. Tutup kayak. Nah, Wis. Wah, seger, enak. Loh, Iya. pasti kan? Iya. Kita habis jogging kayak kalau jogging pagi, tiap pagi kan saya jogging gitu. iya, iya. Jogging di kasur. Oh, Kita minum. jogging kok di kasur ini. Iya, biar jauh-jauh dari rumah. Oh, senam berarti. Treadmill. Iya. Nah, iya. Iya. Nah, itu Iya, jogging. Nah, kan minum, ya berdiri toh. Iya, iya. Minum kan berdiri. Mosok leren telek lungguan sih, Rek? Kan tidak mungkin. Nah, habis capek, minum, glek-glek. Apakah itu salah? Apakah itu kalau tadi kan dianjurkan, ya mungkin anjuran ya. Anjuran Tapi- kan berarti belum mutlak, Ya, belum wajib seperti itu. Nah, Berarti karena apa? apakah salah? Ada waktunya tidak menutup kemungkinan kita bisa minum sambil berdiri. Contoh, kita berada di lingkungan yang kotor. Kalau duduk di situ baju kita kena kotor, najis misalkan, maka minum sambil berdiri silakan. Dan ada pengecualian, minum air zam-zam itu disunahkan menghadap kiblat, berdoa, minumnya sambil berdiri. Nah, berarti kan untuk air-air biasa silahkan minumnya dianjurkan atau disunahkan sambil duduk. Untuk air zam-zam sambil berdiri. Seperti itu. bedanya apa? Bedanya ya karena sini air zam-zam ini satu untuk ikroman lilma zam-zam, untuk memuliakan zam-zam yang ini termasuk air mukjizat. Ya, zam-zam air mukjizat itu, air mukjizat. Beda dengan air-air yang lain. Ya. Seperti itu, ya. Nah, dan juga lagi termasuk tata krama ini yang penting. Ya. Minum itu ada ilmunya. Tidak hanya sekedar glogak-glogok ya. Ya, minum yang baik itu dianjurkan 3 kali tegukan. Jangan seperti onta yang sedang kehausan, glok-glok-glok-glok. Itu juga berbahaya. Orang minum sambil berdiri yang kena ginjalnya, kalau orang minum sambil digelonggong istilahnya, kan ada itu langsung ceret, deduk-deduk-deduk-deduk. Itu yang kalah limpanya. Organ yang namanya limpa itu akan kalah. Itu efeknya. Dan yang baik-baik lagi, tata krama lagi ketika minum itu, kenapa disunahkan 3 kali tegukan dan nafas kita tidak boleh masuk ke dalam air, karena kalau nafas kita ini mengandung karbon dioksida atau CO2, nempel ke dalam air, itu berbahaya untuk jantung.
Coba di dalam hadis itu dikatakan, Kali minum. ya. Nah, dicontohkan seperti ini misalkan ya, minum. 1 kali tegukan bismillahirrahmanirrahim dan disunahkan baca bismillah terlebih dahulu. Oh iya, sudah tadi. Ya, bismillahirrahmanirrahim, minum. Sambil kumur kanan kiri karena air liur kita itu mengandung alkali tingkat tinggi, ya, sehingga kita masuk ke dalam tubuh menjadi syifa obat. Ngoten. Ya, jadi Berarti menjadi air liur syifa. air liur Perlu mengandung dibudidayakan. Nah, jadi Iya. disimpan. Ben ora kalah karo walet. Ini guyon ini ya. Jadi seperti itu. Minum saja seperti tadi bismillahirrahmanirrahim selesai alhamdulillah. Nah, Alhamdulillah. kalau orang mampu melaksanakan seperti itu, kulinane jadi pakulinan, habit, kebiasaan seperti itu, selagi air ini berada di dalam tubuhnya, belum keluar jadi air seni, maka orang itu akan dilindungi oleh Allah dari melakukan perbuatan maksiat. Minimal abot nglakoni maksiat, Ngono iku. ya, seperti itu, ya. Minimal enteng nglakoni salat subuh. Ngono iku. Kok no iku? Minimal seperti itu, ya, seperti itu. Jadi itu manfaat loh dari air saja. Ini kalau kita ngelmoni saestu, ngelmoni bener-bener, ini bisa menjadi nilai ibadah. Ada ilmu saintifiknya ada. Ini luar biasa air ini. Apalagi yang diminum adalah air yang benar-benar dalam proses produksinya tidak hanya sekedar diproduksi, tapi di dalamnya ada mungkin yang memproduksi wudhu terlebih dahulu, mungkin dibacakan doa bersama. Itu akan menurut seorang profesor dari Jepang, air yang dibacakan bacaan-bacaan baik itu kan menjadi suatu energi. Nah, seperti itu. Ketika orang minum itu, sehingga energi itu akan bersatu dengan senyawa yang ada di dalam tubuhnya, orang tersebut akhirnya gampang untuk melakukan suatu kebaikan. Tuh, maksudnya air yang didoak, air yang tadi apa? Yang mungkin ya Diwudui dalam dulu, proses, jadi yang mau kerja harus wudhu dulu. ya maksudnya begitu, jangan airnya yang diwudui, enggak bisa. Nah, iya, saya juga bingung. Nah iya itu, jadi orangnya wudhu terlebih dahulu yang Bingung memproduksi, ya seperti itu. Tuh, dia aja bingung nggak berani jawab. Ya, jadi dalam proses, nah ini contoh air yang pegawainya rata-rata punya wudhu dan Oh ya? ya ini Punya wudhu? biasa. Pegawai yang memproduksinya, ya. Nah, Air apa itu? Apa? Air apa itu? Labini luar biasa. Sampai promonya kok oke nih Tat yo. Perlu dicoba. 3 teguhan. 3 tegukan, bismillah terlebih dahulu, selesai itu kumur-kumur, ditelan, baru alhamdulillah. Diulangi 3 kali. Ini enggak masuk kulkas adem loh. Ya, Beda ya? ya. Karena hawanya, Pak. Oh iya benar karena. Seger loh. Rasanya beda. Enak, mantep. Mantep. Apa dulu airnya? Iya. Apa dulu airnya gak ngurus air apa pokoknya tuku ngono ae lho. Ini airnya kalau kita minum 3 tegukan ya toh, terus dikumur kan. Dikumur apalagi akan lebih barokah mungkin ya, akan lebih bagus kalau bisa semprotkan ke tetangganya. Itu air suwuk itu. Iya, lebih seger, Tat. Ini juga seger, tapi kan masuk kulkas. Ah iya. Ini kedahsyatan air ya, seperti itu. Terus air itu ada 2. Ya, Air mineral dan demineral. Iya. Nah, iki Ya, terutama ya. ya. Kadang kita nggak ngerti air demineral itu apa, air mineral itu apa. Ya. Ya sama-sama mineral dong harusnya. Iya toh. Singkat aja, Tat. Saya kepingin tahu sih. Soalnya saya sudah kebelet. oh ya. Air juga. Ya. Kebelet buang air. Kalau setelah minum air kemudian kebelet buang, Buang air. Ya, ya. Jadi air memang ada 2 jenis ya. Air dalam kemasan yang biasanya kita lihat, kita konsumsi sehari-hari di rumah atau mungkin di suatu acara, itu memang ada yang mengandung pure mineral, ada yang demineral, artinya kandungan mineral-mineralnya yang ada di dalam air tersebut
sebagian besarnya sudah dibuang atau bisa dikatakan dengan air TDS 0. TDS 0 itu sendiri kepanjangan dari total dissolved solid. Jadi air mineral biasa ya seperti yang banyak kita ketahui ya, itu adalah air yang langsung diambil dari Mata air. sumber mata air, sumur apa? Sumur resapan. Oh, bisa sumur resapan, bisa Ya. air terjun, bisa air hujan, Ya, air salju. air sumur resapan. Oh, enggak. Ya. Yang ada di dalam tanah yang itu masih dekat dengan wilayah pegunungan ya seperti itu. Itu air mineral. Ya. Nah, kalau air demineral atau yang bisa dikatakan TDS 0 tadi itu sama airnya tadi cuman masih dilakukan proses berikutnya. Jadi mineral itu baik untuk tubuh. Baik. Tapi kalau untuk usia 45 tahun ke atas ada mineral-mineral yang ada di dalam tubuh itu yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Yang itu bisa menjadi penyumbang Fe di dalam tubuh kita tinggi. Kemudian menyumbang ya magnesium terlalu tinggi itu juga tidak baik ya seperti itu. Maka adanya air TDS 0 itu atau air apa ya demineral tadi menjadi solusi air yang baik dikonsumsi oleh orang-orang istilahnya Lanjut usia. Ya lanjut usia seperti itu. Seperti sampean. Saya masih masa pertumbuhan Pak. Masa pertumbuhan. Ya, buktinya gigi ini baru tumbuh semua, Pak. Kalau ini kan giginya sudah banyak rompal semua. Ini gondrong. Banyak yang rompal semua. Ya seperti itu. Jadi TDS 0 itu air yang kandungan mineralnya sebagian dibuang oleh perusahaan dengan tujuan mengurangi mineral-mineral yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Sebagai penggantinya tapi orang yang mengkonsumsi air demineral itu harus diimbangi dengan perbanyak konsumsi sayur-sayuran dan buah-buahan. Seperti itu. Jadi itu jenis air mineral dan demineral. Gitu. Paham Mas Bian? Paham? Baru ngomong iki, Pani jawab deh. Sedikit banyak jari ini. Sedikit banyak. Berarti ada banyak sedikit ya. Banyak itu bebek. Ya, ya. Berarti banyaknya sedikit. Ini dia banyak nang gini. Jadi begitu ya tadi ya. Okay. Oke. Perbedaannya mineral sama mineral ya. Ini mineral, ada juga yang demineral. Berarti dikhususkan untuk beberapa umur-umur tertentu. Ya, baik meskipun usianya lanjut, kalau minum air mineral apakah bermasalah? Ya tidak bermasalah juga sebenarnya kalau konsumsinya tidak dalam jumlah banyak seperti itu. Kita ngomong ke masa lalu. Ya. Zaman dulu orang minum air itu bukan air kemasan seperti yang Langsung. kita tahu sekarang ini. Ya. Tapi airnya langsung minum masak. Ya. Atau dimasak, tidak? digodok. Ya, dimasak dulu Ya. atau tidak langsung dari sumber kalau memang Ya. dia betul-betul tinggal di gunung Desa, atau di pedesaan, ya. langsung dari sumber. Ya. Ya. Mereka tidak ada masalah. Fine-fine aja, ya toh. Ya. Dan tidak memikirkan masalah iki ono mineralnya apa enggak ya enggak ada masalah. Dan orang desa rata-rata umurnya panjang-panjang. Nah, itu bagaimana? Nah, jadi begini soal itu ya. Satu dulu di zaman dulu, kenapa orang-orang itu meskipun konsumsi airnya langsung ada yang langsung Nyerok air, nyerok langsung nyiduk air di sungai atau di sumber-sumber mata air. Kemudian kalau yang di daerah sudah mulai rame, bisa dikatakan perkotaan zaman dulu itu konsumsi air dengan digodok terlebih dahulu itu sehat. Kenapa seperti itu? Karena orang dulu itu konsumsi air meskipun mungkin kandungan air mineralnya atau kandungan mineral yang di dalam air itu banyak, tapi mereka tetap sehat karena diimbangi dengan gerak yang banyak. Dulu belum ada kendaraan, kemana-mana jalan kaki. Nggak ada kaum mager ya. Ya, kaum mager, ya, kaum onlinean seperti itu, ya, seperti itu. Jadi air yang masuk ke dalam tubuhnya karena dia itu banyak melakukan produktivitas yang mengeluarkan keringat, mineral-mineral tadi itu tetap dibutuhkan oleh tubuh. Seperti itu. Jadi tetap habis diserap oleh tubuh. Zaman dulu, contoh kakek saya, nenek saya itu seorang penjual beras, itu kalau
jualan beras itu berangkat ke pasar jam setengah 1 malam dengan jalan kaki kurang lebih sekitar 25 kilo, itu jalan tiap hari. Pulangnya juga begitu, ya, sama seperti itu. Ya. Jadi harusnya Padahal kandungan air di wilayahnya, beliau iya itu terkenal dulu kapurnya tinggi. Tapi ternyata hanya digodok sedikit saja, itu tidak begitu berpengaruh. Beda cerita dengan kasus nyata yang dialami adiknya Nyonya, istri saya. Itu meninggal karena batu ginjal, di wilayahnya itu kapurnya tinggi. Tapi karena produktivitasnya itu kurang gerak dan lain sebagainya, sehingga berefek termasuk diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sakit batu ginjal. Nah, seperti itu. Jadi pengaruh produktivitas pergerakan manusia zaman dulu dan sekarang itu beda. dan jenis polusi udara sekarang ya semacam-macam itu berpengaruh. Jadi kalau misalkan contoh seperti saya gini ya, Ya. dulu saya bergerak-gerak ini kan juga Ya. termasuk Ya. banyak gerakan ya. Ya, tapi geraknya cuma begini-begini tok. Kalau cuma begini-begini tok mau 5 jam dah akan ada efeknya nyata ya itu. Salaman ya, aku ngamal nol. Ya. Kecuali ya turun dari sini ke sana balik enggak usah banyak-banyak 17 kali 21 kali diulangi. Sampai nasi gitu. Ya seperti itu. Tak jamin nanti akan jadi orang yang sehat. Ya seperti itu. Sehat di sehat di ya akhirat prosoku. Ya, 17 kali enggak usah ini. Jadi seperti itu ya tadi ya. Berarti kan kadang-kadang kita kan juga perlu pemahaman. Ya, saya pernah dengar sih orang minum berdiri sama orang minum duduk. Makanya tadi saya menjelaskan ya, alhamdulillah saya belum tanya ya kenapa kok harus duduk, kenapa kok tidak berdiri. Tapi memang ada konsekuensi ada aturan-aturannya disunahkan. Berarti kan alangkah baiknya, ngoten nggih. Ya, alangkah baiknya, bukan Sambil wajib duduk. itu, alangkah Nah, baiknya. alangkah baiknya. Andaikan dikerjakan pun tidak berdosa sebenarnya. Cuman tidak mendapat sunnah. Ini sudah banyak dijual, tak? Rasanya beda loh, tak? Segarnya pasti. Ya, Oke, segarnya pasti loh. Ya sama semuanya segarnya pasti. Ya. Tinggal kita merasakannya bagaimana. Segarnya pasti. Ya. Saya sudah tidak betah. Jadi Ya. saya tak mencari kesegaran yang lain, Ya. nggih. Silakan Matur buang nuwun. kesegaran. Assalamualaikum. Assalamualaikum.